yang sama-sama kami muliakan para sesepuh, ibu sepuh yang hadir pada kesempatan pengajian sore hari ini. Ibu Ketua Fatayat NU Kabupaten Sleman yang mendukung saya untuk bisa ikut hadir, padahal saya masih ada kegiatan di Masjid Agung. Dengan terpaksa saya meninggalkan pekerjaan itu untuk menghadiri pengajian sore hari ini. Saya khawatir nanti ada bahasa mak-mak dilawan. Yang sama-sama kami banggakan ketua-ketua Fatayat Muslimat NU se-Kabupaten Sleman yang hadir, yang kami hormati, dan ibu-ibu, mbak-mbak dari grup Hadroh dari Budi Prikop Jombor. Bagus bukuroh, nanti bisa dipanggil lagi. Pokoknya urusannya bukuroh itu beres semua. Yang gak beres amplopnya balik. Beres, alhamdulillah. Ma'asirul hadirat, ibu semuanya, mbak-mbak di depan yang cantik-cantik semuanya, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini atas izin Allah kita bisa bersilaturahim di tempat yang lebih megah daripada di rumah dan masjid tempat kita. Untuk apa masjid yang lebih megah dari masjid ini? Oh, masjid pulau termasuk elek, bagus ini bukan masjid saya. Jadi saya pikir ini termasuk masjid yang lebih megah daripada, tapi tidak apa-apa, sama fungsi. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kecintaan Allah kepada kita ini terus dan kebahagiaan akan diberikan Allah kepada kita semua yang senantiasa mengikuti perintah-perintah dan jauhi apa yang dilarang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung yang nanti akan masuk surga secara bersama-sama. Salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan kita semua. Mudah-mudahan kita juga nantinya digolongkan umat yang akan mendapatkan syafaat, terlebih syafaatul uzma pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ibu-ibu dan mbak-mbak, adik-adik saya yang kami cintai dan banggakan, sore hari ini saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan judul yang bagi saya juga sulit untuk memahami. Tetapi saya kalau boleh menyampaikan bahwa terkait dengan tuntutan kesetaraan, bahwa menurut ajaran agama Islam sebenarnya manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang setara. Maka kalau
juga di dalam bahasa Arab kesetaraan itu juga bisa berarti al-adl, yaitu sama. Apalagi kalau saya boleh matur bukan karena saya di hadapan emak-emak semua, ya. Tetapi memang inilah tidak bisa dipungkiri bahwa wanita itu lebih terhormat, lebih dimuliakan daripada kaum laki-laki. Sepakat? Sepakat? Karena memang mohon maaf di dalam Al-Quran, Al-Hadis banyak yang bercerita tentang wanita atau perempuan. Bahkan mohon maaf kalau kita bicara mengenai perjalanan ketika jahiliyah, ternyata perempuan itu tidak ada harganya. Itu di zaman jahiliyah. Keluarga ketika istrinya hamil kok tahu anaknya perempuan, betapa hancur hatinya, betapa merasa dikecilkan, jadi tidak ada harganya dan lain sebagainya. Oh ya, saya belum kenalan ya, lupa. Ya, kebetulan asistennya Puro sama-sama di Basnas, Badan Amil Zakat Kabupaten Sleman. Yang hari ini kita persiapan besok pagi itu ada yatim ceria. Kita ngundang anak-anak yatim di bulan Muharram ini kurang lebih 480 anak-anak yatim itu yang fakir miskin. Karena kenapa saya matur, ada anak yatim yang tidak fakir dan tidak miskin, artinya mampu. Ya, sehingga kami mengundang anak-anak yatim insya Allah yang fakir dan miskin. Kebetulan saya di Basnas bersama Guru Roh. Kalau Guru Roh di bagian Waka 4 itu tukang ngurus-ngurus sumber daya manusia umum, tukang belanja, tuku kopi, susu, makanan dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ternyata ada emak-emak itu kantor jadi regem, karena banyak minuman, banyak makanan gitu. Dulu ketika kami 5 tahun, 6 tahun yang lalu itu laki-laki semua. Jadi alhamdulillah, tapi ada pelaksana yang perempuan sehingga bisa mempersiapkan itu semua. Kebetulan saya di Waka 3 di Basnas itu bagian perencanaan keuangan dan pelaporan. Tukang nulis duit, bukan tukang bawa duit. Ini tukang nulis duit. Alhamdulillah, kalau ingin saya ceritakan kepada ibu-ibu, adik-adik semuanya, kami mengelola zakat infak sedekah untuk ASN di Kabupaten Sleman itu yang tahun 2022 itu baru 6,5 miliar. Tetapi alhamdulillah di akhir tahun 2022 terkumpul 9,5 miliar rupiah. Dikudit kabeh, ora campur karo rakal, ora campur karo godhong, kedhik kabeh. Nek kula nggih dereng ngerti duwite sak kaya ngono kaya apa mboten. Dan saya tidak ingin tahu. Tidak kepingin. Jadi
biarkan itu anak-anak yang ngurusi, saya hanya coba cek sama guru yang tiap bulan masuk berapa dan kita salurkan berapa. Itu alhamdulillah saya sudah 6 tahun periode yang kedua guru baru. Jadi insya Allah nanti tahun yang akan datang saya tidak bisa lagi guru, nanti masuk lagi masih bisa. Nanti silahkan, karena ini emansipasi wanita dan juga kita ini ada kebersamaan sama di mana saja, di pemerintahan, di hukum, di politik, laki-laki perempuan sama, maka untuk menjadi anggota Basnas juga sama, laki-laki perempuan tidak ada bedanya. Itu tadi saya melihat ada Bu Bulia tadi di mana? Kayaknya ketemu saya tapi terus pergi. Takut ada pulang. Jadi itu teman main saya di rumah. Jadi saya bilang kalau berjalan ketemu dengan saya jangan bilang Bapak, Om saja biar bapaknya kelihatan masih muda. Masya Allah. Kebetulan anak saya ketua Batayat di Kapanewon Depok. Saya juga tidak tahu, saya bilang, nah kamu itu anaknya 3 kecil-kecil, kenapa mau menjadi ketua Batayat? Kurang pun buatan rugi loh Pak, pas pemilihan Pulau Wangsul ini tetap dipilih loh Pak. Apa tidak ada yang lain? Buatan ngerti Pak, itu guru roh nih, bukan sekolahnya guru roh. Jadi ternyata namanya perjuangan itu tidak pernah mempertimbangkan mana yang lebih senior, mana yang kaya, mana yang pejabat, tetapi merupakan tuntutan bagi kita semua untuk berjuang di apa saja dan di mana saja. Saya bilang bismillah, tanggung jawab, karena Anda ini selaku nahkoda harus bisa merumat keluarga dan menjalankan program-program rumah. Ibu-ibu dan adik sekalian yang kami cintai, kami banggakan, kami hormati, betapa mulianya wanita baik di hadapan Allah, di hadapan Rasul, di hadapan manusia, dan di hadapan agama. Maka kalau ada di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang bisa saja itu memberikan penghargaan bagi wanita, atau juga yang menyatakan bahwa antara pria dan wanita itu tidak ada bedanya. Nah, yang membedakan itu diantaranya adalah di dalam sebuah hadis, al-jannatu tahdamul itu al-jannatu, bahwa surga itu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ini memberikan pengertian kepada kita semua bahwa anak-anak yang keluar dari rahim dan perut ibu itu surganya ditentukan oleh ibu. Maka kalau ingin ibu-ibu kepingin masuk surga, itu juga insya Allah anak-anak yang dikeluarkan dari perut ibu itu akan sama, nanti akan masuk surga. Sebaliknya, bahwa memberikan pengertian begini, bahwa surga yang ditentukan oleh ibu-ibu ini menyangkut persoalan-persoalan baik pendidikan, baik akhlak, dan juga ibadah-ibadah kepada
kepada siapa saya ini harus berbuat baik, kepada siapa saya ini harus berbakti. Maka dijawab oleh Rasul, ummuka, kepada ibumu. Tsumma, terus kepada siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qala, tanya lagi orang itu, tsumma, kepada siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu. Ibu disebut sampai 3 kali. Qala tsumma, kemudian kepada siapa? Baru keempat, abuka, ayahmu. Maka mohon izin ibu-ibu, ketika Gus Miftah menyampaikan ada sedikit yang barangkali guyon maton, tetapi juga sempat menjadi bahan tertawaan oleh anak-anak dan kita semua. Ketika seorang ayah, ini ceritanya Gus Miftah, diajak Jumatan, khotib itu menyampaikan kepada siapa engkau harus berbakti, kepada siapa engkau harus memuliakan. Maka dijawab ummuka, ummuka, ummuka. Nah, ketika pulang anaknya ditanya, nah tadi khotib menyampaikan kepada kita semua, kepada siapa kita ini harus berbakti? Kepada ibu. Kepada siapa lagi? Ibu. Kepada siapa lagi? Nah, ibu. Jadi ibumu ada berapa? 3, Bapak. Ibu, bahwa saya harus berbakti kepada 3 ibu. Nah, ketika anak itu matur pada ibunya, Bu, tadi ada pelajaran juga ditegaskan oleh ayah. Apa nak? Kata ayah, itu ibu itu yang baik itu 3. Ummuka, ummuka, ummuka. Oh gitu ya, bagus. Bilang ya nak sama ayahmu, nanti kalau ada terong 1 ya, terus dipotong-potong jadi 3, tidak apa-apa ya nak. Bilang sama ayahmu sana. Artinya apa? Memahami kata-kata yang barangkali sebenarnya tidak pas untuk dicontohkan kepada anak-anak, meskipun itu juga ada ajarannya di dalam Al-Quran. Betul ibu? Betul? Betul? Khawatir betul? Saya khawatir. Saya bilang sama istri saya, ibu tidak usah khawatir, saya insya Allah tidak akan tambah. Cukup 1 rasa 4 istri. Gitu. Saya sudah diajarin sama ustaz saya kok. Memang ada peluang ke sana, tapi tidak harus diajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang pintar-pintar. Ketika nanti mempelajari Al-Quran, sampailah pada ayat surat itu tahu. Fankihu ma toba lakum minan nisa, nikahilah ya, wanita yang kau inginkan. Itu 1, 2, 3 sampai bahkan sampai 4 itu memang ada di dalam Al-Quran, dan itu bukan menjadi sebuah keharusan, tidak menjadi sebuah harapan, tetapi memang itu dijabari oleh Allah. Karena apa? Mohon maaf, ternyata Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita mendengar berita bahwa ternyata perbandingan kelahiran, perbandingan antara perempuan dan laki-laki hari ini itu sudah berbanding antara 1 dengan 3. Artinya kalau ada 300 wanita, itu prianya hanya 100. Itu
Artinya apa? Itulah dulu ketika Rasul menjadi pendakwah, mengajak kepada masyarakat luas, itu juga ada Jonsewu perlakuan Rasul yang tidak pantas untuk kita ikuti. Ternyata memang itu. Ibu masih ingat kalau saya tanya sekarang, istri Rasul berapa? Ada yang tahu? Nah, kalau ada yang tahu nanti ada surprise. Surprise dari Puluh nanti. Berapa? 7. Ada lagi yang tahu? Berapa? 9. Ada lagi? 8. Ada lagi? 13. Ada lagi berapa? 11. Ya karena saya tidak bisa menghitung dan tidak ada buku yang sahih, tetapi yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran, mohon maaf bukan sebagai alat untuk kita mengambil pembelajaran yang harus dilakukan, ada 11. Dan itu tidak ada yang pantas untuk kita lakukan, karena memang tidak ada perintah untuk mengikuti Rasul terkait dengan itu. Tetapi oleh Allah dijagani di dalam Al-Quran itu, maka nikahlah kamu 2, 3 atau 4. Tapi kalau tidak bisa adil, cukup 1 saja. Artinya apa? Allah menciptakan kita manusia itu ternyata memang hari ini kalau kita bicara itu 1 dibanding 3. Jadi 1 laki-laki, 3 perempuan. Dan itu secara real itu memang seperti itu. Jadi banyak manusia yang berjenis kelamin wanita daripada pria. Pertanyaannya terus, Pak Ustadz berarti boleh untuk tambah tidak? Tidak, kalau saya tidak, sekali lagi tidak. Karena saya khawatir nanti kalau saya ikut mengajarkan boleh tidak apa-apa, nanti saya dikeroyok, ibu-ibu semua saya pulang dikeroyok, malah saya tidak bisa sampai rumah. Itu. Nah, oleh karena itu bagi saya itu cukup 1. Tetapi nyun sewu, ada sebuah hadis yang katanya juga mengatakan justru istri yang soleh itu yang mau menawarkan ketika suaminya itu ngerasa akan tambah, yang menawarkan istrinya yang solehah itu. Beda istri solehah lo betul. Kalau yang bingung, untuk jujur lo anak lo waktu nonton belajar anak lo itu kan kadang-kadang lo bawa ego. Bapak mau ini lo mah. Itu. Jadi ada yang memang boleh untuk kita adopsi sebagai pembelajaran, ada yang tidak. Rasul juga begitu. Semua apa yang menjadi kata-kata, menjadi uswah, menjadi teladan, semua boleh diambil sebagai contoh bagi Rasul. Tetapi persoalan dengan pernikahan tidak boleh. Cukuplah 1, tetapi rasa 4 istri. Nah, nanti cerita kan Bapak Ibu, Pak Ustaz kok bilang Pak, gimana? Tidak usah tambah Pak, cukup 1 istri, rasa 4 istri. Ini aku yang buah, aku yang tahu. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, inilah maka Allah memuliakan itu diantaranya. Kenapa? Karena memang dari segi fisik. Saya akan memulai dari wanita. Tidak punya anak, tidak punya suami. Tetapi bos kita mengatakan punya anak dan punya suami itu namanya nyah-nyoh. Kayak dari itu yang saya tanya waktu ketemu dengan PSKI itu, Masya Allah. Sobat
akramakum indallahi atqakum. Jadi di dalam Al-Quran itu mengandung arti wahai manusia, tidak terkecuali kami menciptakan ya laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu sekalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk apa? Lita'arafu, supaya saling kenal mengenal, saling silaturahim, kenal mengenal yang lebih luas, lebih longgar, lebih baik daripada sekedar hanya kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sebaik-baik ya di antara kamu adalah yang paling, yang paling apa? Bertakwa di antara kamu sekalian. Dimuliakan ada yang sama. Ternyata namanya ketakwaan itu baik laki-laki perempuan sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling baik itu